hasil percobaan dan probabilitas dari setiap hasil yang bersangkutan. Kemudian ciri-ciri probabilitas adalah nilainya dari 0 sampai 1. Kemarin kita juga sudah belajar mengenai mutually exclusive event gitu ya, kejadian yang saling lepas, yaitu yang tidak ada irisannya. Jadi di sini juga seperti itu juga. Kemudian hasil poin 3 sama 1 sama ya, hasilnya kalau di total semuanya kalau di total itu harus sama dengan 1. Kemudian kita juga sebelum ke diskret, kita tahu dulu nih, apa itu variabel acak diskret. Variabel acak yang berisi nilai-nilai yang terpisah dan jelas. Contohnya, untuk variabel acak diskret itu adalah hasil perhitungan. Jadi kayak hasil membilang ya, hasil membilang. Kalau kamu membilang kan 1, 2, 3, 4 ya, nggak ada koma-koma. Jadi bulat-bulat itu namanya variabel acak diskret. Contoh jumlah manusia, jumlah unit ya. Semua yang bulat-bulat intinya itu adalah variabel acak diskret. Kemudian kalau variabel acak kontinu itu adalah hasil dari mengukur. Jadi kalau mengukur itu hasilnya pasti koma-koma. Contoh berat badan. Misalnya nih, sebelum makan kamu timbang, setelah makan kamu timbang. Nah, coba dilihat berat badannya naik berapa. Pasti ada koma-komanya. Atau tinggi badan. Ya, kalau tinggi badan itu kan umur berapa? Maksimal sudah berhenti pertumbuhan. Nah, kalau misalkan mau pengen tahu tinggi badan pertumbuhan anak gitu ya, itu mungkin lebih cepat ya. Kita tahu gitu. Tapi kalau udah mentok, kalau umurnya udah berapa tuh? 21 atau 25 kali ya, udah mentok kali ya. Nah, terus jarak. Nah, jarak, mengukur jarak itu juga hasilnya pasti koma-koma dan lain-lain. Kalau variabel acak diskret itu yang bulat-bulat. Jadi pemisahnya itu memang harus bulat gitu. Ini akan kita pelajari hari ini, sedangkan kalau variabel acak kontinu akan kita pelajari setelah UTS. Nah, sekarang yang pertama kita akan belajar mengenai distribusi probabilitas binomial. Distribusi probabilitas binomial adalah probabilitas yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya di sini berapapun probabilitas kejadian yang diharapkan adalah sama. Artinya meskipun percobaan diulang berkali-kali, probabilitasnya tetap sama. Contoh, koin dilempar. Kamu mau ngomong muncul angka, berarti munculnya setengah. 1/2. Karena ruang sampelnya kan ada angka dan gambar kan. Kemudian dicoba berkali-kali, tetap probabilitasnya sama. Gitu ya. Kemudian terdapat pengembalian. Terus N-nya itu kurang dari 50, tambahan lagi Pi-nya itu lebih besar dari 0,1. Pi-nya lebih besar dari 0,1. Nah, untuk rumusnya di sini kalian juga diharapkan bisa menggunakan rumus kombinasi. Jadi semua harus punya kalkulator saintifik. Kalau kamu nggak punya kalkulator saintifik agak kesulitan gitu. Nah, di sini untuk menghitung probabilitas binomial itu adalah Px sama dengan NCx dikali Pi pangkat X 1 min Pi pangkat N min X. Di mana NCx itu adalah kombinasi N faktorial per X faktorial N min X faktorial. Di mana X adalah variabel acak, banyaknya kejadian dalam percobaan, N adalah jumlah percobaan, C adalah kombinasi, Pi adalah proporsi. Kemudian rata-rata populasi binomial itu adalah mu sama dengan NP, sedangkan variansi populasi binomial adalah NP dikali 1 min Pi, gitu ya. Nah, di sini ada soal, kita akan kerjakan bersama. Oke. Di sini
sudah dikerjakan ya sebenarnya. Jadi kita tinggal lihat ini nanti seperti biasa saya bagikan ke kalian. Oke, kita baca ini soal yang tadi. Terdapat 5 penerbangan pesawat setiap harinya dari Jakarta menggunakan Air Asia ke Medan. Misal, probabilitas penerbangan datang terlambat adalah 0,20. A. Berapa peluang tidak ada penerbangan terlambat hari ini? B. Besar peluang maksimal 1 yang terlambat hari ini, namanya maksimal 1, gitu ya. Perhatikan, yang terlambat hari ini. C. Tentukan rata-rata distribusi. D. Tentukan variansi populasi. Langkah pertama, ini kenapa soal ini disebut binomial? Kenapa? Karena di sini kita lihat bahwa binomial itu selalu N-nya itu kurang dari 50 dan Pi-nya itu lebih besar dari 0,1 ya. Jadi kalau kamu ketemu N-nya kurang dari sama dengan 50 dan Pi-nya lebih besar dari 0,1, itu berarti kamu menggunakan rumus binomial. Ketika kamu melihat soal ini, langkah pertama kamu harus tulis diketahui. Di sini diketahui N-nya adalah 5. N-nya 5, terdapat 5 penerbangan. Pi-nya itu 0,20 ya, 0,20. Sehingga rumus yang kita pakai adalah rumus binomial. Kita tulis rumus binomialnya di sini. Nah, ini adalah cara supaya kamu belajarnya lebih gampang. Langkah pertama, berapa peluang tidak ada penerbangan terlambat hari ini? Maka X-nya itu sama dengan 0. Kenapa 0? Karena tidak ada penerbangan yang terlambat, berarti X-nya 0. Sehingga kita masukkan ke rumusnya, NCX berarti N-nya 5C0 dikali Pi pangkat X, Pi-nya itu 0,20, pangkat X-nya 0, dikali 1 min Pi, Pi-nya 0,20, N min X, N-nya adalah 5, X-nya adalah 0. Sehingga 5C0 itu sama dengan 1. Nah, sekarang kalian coba dibuka kalkulatornya. Ya, kalkulatornya. Semua punya kalkulator saintifik? Punya nggak? Ayo. Saya juga enggak. Saya juga nggak punya. Oh, kalau HP nggak bisa. Jadi gini, saran saya gini. Kalau kalian nggak punya, ketika ujian statistik, saran saya kamu pinjem kalkulator saintifik. Kalkulator saintifik sebenarnya kalau kamu beli sebenarnya murah ya, yang 50.000 aja itu ada. Kalau misalkan nggak mau beli, ya udah kamu pinjem saja. Ingat ya, ketika ujian statistik kamu harus punya kalkulator saintifik. Karena kalau kamu nggak punya, kamu akan kerepotan. Ngitung pakai HP sama ngitung pakai kalkulator saintifik itu berbeda. Lebih enak kita menggunakan kalkulator. Kalau pakai HP itu prosesnya lama. Dan nggak semua menu itu ada, gitu ya. Itu adalah saran saya. Yang punya kalkulator saintifik, nah kalau kamu lihat di kalkulatornya, perhatikan kalkulatornya. Kalau misalkan kalau di kalkulator itu di tombolnya itu ada tulisan NCR, ya, kalau ada tulisan NCR di tombol, berarti kamu cara nekannya gini, 5, kemudian tekan NCR, kemudian baru 0. Kalau NCR-nya terletak di luar tombol, ya, terletak di luar tombol biasanya itu di ini ya, jadi kalau ada tombol biasanya di atasnya tombol-tombol gitu, di atasnya tombol-tombol itu pasti ada tulisan-tulisan, ya nggak? Ini kayaknya nggak punya semua nih.
repot kalau nggak punya, gimana ya? Karena kita belajar kombinasi. Dengerin ya, nanti kamu pinjem ya. Kalau misalkan tulisan NCR-nya letaknya di luar tombol, berarti cara kamu ketik cara kamu pencet di kalkulator itu adalah 5 shift NCR 0. Jadi pakai shift ya. Terus menekan NCR-nya di mana? Ya di bawahnya tulisan NCR itu pasti ada tombol. Gitu ya. Kemudian 0,20 pangkat 0 itu 1. Kemudian 1 dikurangi 0,20 itu adalah 0,80 pangkat 5. Di situ sudah ketemu 0,32768. Kalau kombinasi saya nggak tahu nih, bisa pakai Excel nggak ya? Ada nggak nih kombinasi pakai Excel? 5 kombinasi kali ya. Coba ya. Gimana nih nulisnya jadinya? Kombina number. Coba. Misalkan 5, ini 5C0 ya. 5C0 ya. Sama dengan kombina. Ini cuma coba-coba nih. Kok nggak mau keluar nih? Miss, kayaknya Ya? pakainya kombin aja, Miss. Kombin aja. Iya, nggak usah Coba pakai ya. A. Kombin. Ini. Coba kita lihat. Nggak mau nih. Kayaknya mesti satu-satu, Miss. Kayak 5,0 gitu. Nggak bisa ditarik gitu, Miss. Oh, maksudnya tulis 5,0 gitu? Iya, manual. Coba dicoba, Miss. Saya tulis 5,0 gitu. Iya. Oh iya, 1 bisa tuh. Coba ya. Di sini oke. Jadi tulisnya kayak gitu tadi nih ternyata nih. Berarti kamu terselamatkan ya kalau ngitungnya pakai Excel bisa. Jadi 5C0 nulisnya berarti secara manual. Secara manual 5,0. Kombin sama dengan kombin 5,0 gitu ya. Terus oke, berarti sudah terselesaikan masalah kalian. Kemudian kalau pangkat, kalau kamu mau ngitung pakai Excel ya boleh, nggak apa-apa. Tulis aja 0,80 pangkat 5. Kan kamu udah terbiasa kan sama dengan 0,80 pangkat 5. Oh ini nggak mau ini. Nggak mau koma. Ya, jadi gini. Ini agak lama kalau misalkan kalkulatornya ini kamu harus buka lab, yang satu buka soal, yang satu buka Excel gitu ya. Harus ngitung satu-satu gitu. Nah, udah ketemulah ini. Gitu ya. Ini yang jawaban yang A. Sekarang kalau berapa peluang maksimal 1? Kalau berapa peluang maksimal 1 yang terlambat hari ini,
Berarti yang ditanya adalah PX kurang dari sama dengan 1 karena maksimal. Berarti yang kamu kerjakan adalah PX sama dengan 1, PX sama dengan 0. Kalau PX sama dengan 0 kan kamu udah kerjakan di atas nih, tinggal kamu copy paste taruh sini. Udah selesai. Sekarang PX sama dengan 1. PX sama dengan 1 berarti 5C1. Kita buat 5C1 pakai ini ya. Sama dengan kombin 5,1. 5C1. Oh iya, betul 5. Ya udah, pakai ini aja. Betul ya, 5 ya, tuh. 5C1, 5 hasilnya. 0,20 pangkat 1, 0,20. 1 min 0,20 pangkat 4. Itu sama dengan 0,496. Ketemunya kalau dikalikan semua, ketemunya adalah ini. Setelah itu, maka kamu PX kurang dari 1 sama dengan P. P sama dengan 1 ditambah P sama dengan 0. Ini dijumlahkan. Setelah dijumlahkan, ini adalah hasilnya. Itu. Kemudian yang C, tentukan rata-rata distribusinya. Rumusnya, biasakan sebelum menjawab kamu tulis rumus. Mu sama dengan NP. Jadi 5 dikali 0,20 sama dengan 1. Tentukan variansinya. Ini variansinya. Berarti NP dikali 1 min P. 5 dikali 0,20 dikali 1 min 0,20 sama dengan 0,80. Untuk binomial ini ada yang mau ditanya? Binomial ini? Oh, langsung aja ngomong ya, karena saya nggak bisa lihat kalian nih. Saya lagi buka ini. Saya mau tanya, Miss. Mm-mm. Untuk yang B, kalau misalnya besar peluang maksimalnya 2, misalnya gimana, Miss? Kalau besar, misalkan 2. Saya tulis di sini ya. Misal maksimal 2. 2. Berarti kamu tulisnya adalah P, kan maksimal kan? X kurang dari, kan maksimal. Kalau maksimal kayak gini. Ya udah, kamu tinggal nanti tulisnya di sini berarti 2 plus P1 plus P0. Jadi kamu ngitungnya 3 kali. Oh, berarti kalau misalnya 3, berarti P3, P2, P1, P0 ya, Miss? Betul. Oh. Kalau minimal gimana? Misal, minimal 2, maka kamu nulisnya gimana? Nulisnya gimana? X lebih besar sama dengan 2. X lebih besar sama dengan 2. Minimal kan? Ini minimal. Berarti kamu 2 ya. Miss, itu sama. Sama dengan P, karena minimal 2, berarti di sini mulai dari 2. Ditambah P 3, P 4, P 5. Kenapa sampai 5? Ya karena N-nya sampai 5 aja, berarti kamu nulisnya gini. Nah, kalau misalkan soal seperti ini, minimal minimal 2, lebih baik kamu ngitung ini aja. Ngitung ini dijumlahin, tinggal nanti 1 dikurangi ini. 1 dikurangi itu. Kan itu aturan komplement. Ya, jadi ini juga bisa kamu sama dengan, kamu juga bisa menghitung ini. Jadi, kamu bisa menghitung 1 dikurangi, karena kan terlalu banyak tuh, supaya kamu nggak repot, ya tinggal kamu kurangin ini aja. P1 tambah P0.
itu hasilnya sama. Kalau misalnya minimal 1, berarti kita 1 kurang P0 aja ya, Miss? Minimal 1, ya betul, 1 kurang P0. Gitu. Kalau minimal 3 berarti P2 dong. 1 kurang P2. Sebenarnya gini, ini tuh sebenarnya rumus yang lebih simpel gitu ya. Kalau misalkan minimal 3, kalau minimal 3, berarti kan sebenarnya kamu ngitung 3 kali juga kan? P3, P4, P5. Kalau kamu mau menghitung, itu aja kalau kamu mau menghitung 1 dikurangi, berarti ya 1 dikurangi P2, P1, P0. Tapi kan tambah lagi nanti udah nulis 1, dikurangin kamu nulis 3, ya lebih baik kamu nulisnya ini. Hasilnya nanti sama. Gitu. Karena kan komplement. Kalau dijumlahkan harus hasilnya 1. Yang maksimal juga bisa. Yang ini kan kurang dari, ya kamu akan lebih repot lagi nanti. Ya. Berarti kalau ini kamu ngitung sama dengan apa hasilnya nanti? Ini hasilnya apa nih? 1 dikurangin berapa? P3 ditambah P4. Tapi ini dalam kurung ya, ini min-min ya. Ini satunya yang dikurangin semuanya ini. Ini. Tuh. Jadi kalau kurungnya mau dibuka ya ini nih kurungnya harusnya di sini ya. 1 dikurangi ini gitu. Berarti ini plus. Nah, ini tuh sama, hasilnya nanti sama. Saran saya, kalau misalkan soalnya seperti ini, kamu kerjakan seperti ini aja. Gitu ya. Tapi kalau yang ditanya seperti ini banyak, aduh terlalu banyak nih, saya mau ngerjain lebih sederhana lagi deh. Berarti 1 dikurang P1, P0. Gitu. Oke, kalau nggak ada berarti sudah cukup jelas ya. Sekarang Poisson. Kalau Poisson, kita langsung ke Poisson dulu, karena Poisson sama binomial tuh sama, yaitu dia tanpa pengembalian, ya. Kemudian dia itu perbedaannya n-nya itu lebih dari 50, pi-nya itu kurang dari 0,1. Kemudian rumusnya Px mu pangkat X, pangkat min mu per X faktorial. Kemudian mu adalah rata-rata, tadi rumus mu adalah N kali pi ya, adalah 2,72, X adalah jumlah sukses, Px adalah probabilitas dari nilai tertentu. Ini ada soal. Dari soal ini, kita akan kerjakan, ini sudah dijawab juga. Nah, ini Poisson. Ini yang membedakan Poisson, saya tulis lagi di sini. Jadi, jumlah emiten di BEC itu adalah 150. Tahun 2002 hanya 0,09 ya. Jadi udah memenuhi syarat ya, ini memenuhi syarat ini. Apabila BEC meminta laporan 5 emiten perusahaan, berapa 5 perusahaan yang membagikan dividen? Nah, 5 perusahaan yang membagikan dividen. Di sini ditulis, Pi-nya adalah 0,09. N-nya adalah 150. Terus
Padahal di rumusnya itu adalah mu pangkat X dikali E pangkat min mu per X bar, X faktorial. Maka untuk mencari mu itu sama dengan N dikali Pi, 150 dikali 0,09 sama dengan 13,5. Kenapa soal ini disebut Poisson? Karena N-nya itu banyak. Dia lebih dari 150. Gitu, ya. N-nya banyak. Maka kalian mengerjakan dengan rumus Poisson. Kerjakan. Karena permintaannya adalah berapa probabilitas 5 perusahaan membagikan dividen, berarti PX sama dengan 5. Kamu cukup mengerjakan sekali. Maka 13,5 pangkat 5 dikali 2,72 pangkat minus 13,5 per 5 faktorial. Nah, 5 faktorial coba kita kerjakan pakai kalkulator. Faktorial, gimana ya faktorial ya? Sama dengan ini kali ya. Faktor 5. Coba. Sama nggak hasilnya? Oh iya, sama tuh. 120. Sama ya. Nih. Rumusnya ini. Faktor. Tadi kalau kombinasi, kombin. Oke ya, jadi bisa ya. 5 faktorial kamu kerjakan pakai ini Excel, jadi udah nggak perlu beli lagi kalau yang nggak mau beli. Tapi saran saya tetap pinjem sih, ya. Tetap pinjem, karena semuanya hitung-hitungan semua. Gitu. Udah, 5 faktorial 120. Nah, biasanya di kalkulator tuh muncul ini. Angka seperti ini. Di kalkulator loh ya. Maka, bagaimana cara kamu menulis? Ini kan minus. Berarti di belakang koma itu nolnya 2 kali, baru diikuti angka 5. Ya, baru diikuti angka 5. Ini ada angka nolnya nih. Baru diikuti angka 5. Kalau misalkan di sini minusnya 4, berarti 0 di belakang koma berapa kali? 3 kali, baru diikuti angka yang di depannya. Kalau di sini angka 5, minus 5, berarti kamu ikutin 0-nya 4 kali. Jadi gitu caranya, kalau di kalkulator. Itu adalah Poisson. Untuk Poisson juga ini juga bisa jadi berapa probabilitas, misalkan maksimal 2 perusahaan yang membagikan dividen. Berarti kamu kerjakan kalau berapa probabilitas maksimal 2 perusahaan membagikan dividen. Berarti kamu mengerjakan dengan rumus Poisson, X maksimal berarti X kurang dari 2. Ya, kamu kerjakan dengan rumus yang sama, cuma di sininya X-nya sama dengan 2, ditambah P X sama dengan 1, ditambah P X sama dengan 0. Berarti kamu mengerjakan 3 kali baru dijumlahin dengan rumus ini. Kalau pertanyaannya maksimal 2 perusahaan. Gitu. Ya. Untuk Poisson ada yang mau ditanya Poisson? Miss, itu dapat 2,72 dari mana ya? 2,72 itu adalah eksponen. Jadi bilangan eksponen. Ini. Kalau di kalkulator kamu tekan E,
Mana eksponen nih di kalkulatornya? Atau kamu karena nggak punya kalkulator, jadi saya pakai itu aja ya, pakai Excel ya. 2,72 itu asalnya dari bilangan eksponen itu. Mana nih tulisan eksponen di kalkulator? Ada kemarin. Oh ya, ada nih. Jadi E pangkat 1. Shift, jangan lupa kalau letaknya bukan di tombol, berarti kamu pakai shift. Shift E pangkat 1. Ini. E shift E pangkat 1. Kok nggak mau? Kita coba pakai Excel ya. Sama dengan X mungkin ini 1. Nanti ketemunya 2,72 tuh ya. X1. Jadi eksponensialnya itu. Nah, kalau kamu lupa rumus eksponensial, ya udah kamu tinggal, jadi tahu ya 2,72 dapatnya dari mana ya? Dari sini ya. Ya, Miss. Ya, Miss. Ada lagi nggak yang mau ditanya? Ada lagi? Untuk materi ini keluar di UTS, Miss. Oh iya, keluar. Sampai sini keluarnya, tapi nggak tahu keluar atau enggak, gitu. Sekarang hipergeometris. Nah, kalau hipergeometris itu adalah yang paling berbeda. Ya, kita selesaikan dulu ya, baru kita diskusi UTS ya. Jadi di hipergeometris itu adanya kejadian pertama itu mempengaruhi kejadian berikutnya, gitu ya. Kejadian pertama mempengaruhi kejadian berikutnya atau tanpa pengembalian. Nah, rumusnya pakai kombinasi lagi nih, jadi kamu harus hati-hati nih, semuanya kombinasi. SCX dikalikan dengan N-S C N-X per NCN. N adalah jumlah populasi, S adalah jumlah sukses populasi, N adalah jumlah sampel percobaan, X adalah jumlah sukses sampel. Nah, ini supaya kamu tahu itu soal geometris atau bukan, kamu harus pahami gini. Kalau di soal-soal lain, kalau di soal hipergeometris ini unik. Akan kamu ketahui ada 4 angka. Jadi ada 4 angka yang diketahui. 1, 2, 3, 4. N, S, N, X. Itulah 4 angka itu. Itu yang membedakan hipergeometris dengan binomial dan Poisson. Nah, kita lihat ya angka pertama. Perusahaan Timmy Toy Playren mempekerjakan 50 orang di Departemen Perakitan. Itu adalah N. 40 diantaranya anggota serikat kerja. Itu adalah S. 5 pekerja dipilih secara acak membentuk sebuah komite untuk memulainya shift kerja. Itu adalah N kecil. Berapa probabilitas 4 dari 5 terpilih anggota serikat kerja? Itu adalah X. Ya, jadi ada 4. Kalau kita lihat di soal-soal lain ada 4 nggak? Yang diketahui cuma 150, 0,09. Ya kan? Kemudian kalau binomial, 5 dan 0,20. Kalau di hipergeometris, dia tuh nggak ngomongin tentang ini.
probabilitas nggak ada. Ya, ini cara gampangnya ya. Cara gampangnya kalian untuk membedakan kapan kamu mengerjakan dengan binomial, kapan kamu mengerjakan dengan Poisson, kapan kamu mengerjakan dengan hipergeometris. Gitu. Kalau secara akademik, ya kalau hipergeometris, dia itu tanpa pengembalian gitu. Nah, maksudnya tanpa pengembalian gimana sih? Kalau dilihat dari sini, kan gini, ada 50 pekerja. Ini berarti kamu main analisis ya. 40 adalah anggota serikat kerja. Ini 40 anggota serikat kerja. Permintaannya di sini soalnya adalah probabilitas 4 dari 5 yang terpilih adalah anggota serikat kerja. Nah, jadi yang bukan anggota serikat kerja itu sudah tereliminasi duluan. Gitu. Makanya tanpa pengembalian yang tadi. Udah 40 anggota serikat kerja, terus dipilih deh 5. Dari 5, berapa probabilitas 4 orang dari 5? Nah, berarti 4 orang itu diambil dari 5 orang. Gitu. Itu secara analisisnya. Nah, cara gampangnya, kalau di soal diketahui ada 4 angka seperti ini, itu adalah hipergeometris. Nah, caranya berarti ini menjawabnya ya, SCX dikalikan dengan N-S CN-X per NCN. Berarti tulis, S-nya adalah 40C4 dikalikan dengan 50 itu N, min 40, ya, lihat rumusnya, 40 adalah S, C, NX, N-nya 5, X-nya 4. NCN 50C5. Disederhanakan jadi 40C4, 50 kurang 40 adalah 10, 5 min 4 adalah 1 per 50C5. Hasilnya seperti ini. Ya. 40C4 dikalikan dengan 10C1 dibagi 50C5. Ya, kamu kerjakanlah pakai Excel lah. Ya, karena nggak punya kalkulator sih. 40C4 sama dengan kombin 40C4. Terus itu ya, ketemu. Terus berapa lagi? 10C1 sama dengan kombin 10C1. 10. Terus 50C5. 50 50C5. Udah kan? Sekarang hasilnya berarti sama dengan ini kalikan ini bagi ini. 0,43134. Nah, kamu ngitung 3 kali. Kalau pakai kalkulator lebih cepat lagi. Tuh, hasilnya itu. Nah, sekarang untuk hipergeometris ada pertanyaan? Hipergeometris bisa ya? Kan udah dikasih tahu cara gampangnya. Saran saya ya, kalau ada yang lebih mudah, kenapa kamu pilih yang sulit gitu loh? Iya enggak? Kalau kamu ngerjain pakai udah nggak punya kalkulator, mau pakai cara manual, ya saran saya sih jangan ya. Karena gini, kalau kamu mengerjakan pakai rumus manual, berarti kan ngitung satu-satu, itu makan waktu lama.
Padahal waktu kalian ujian itu 120 menit. Soalnya 3-4 soal. Ya, bukan boleh atau nggak boleh. Ya, saya nggak melarang kamu pakai rumus manual. Tapi kalau ada yang lebih mudah, kenapa dipersulit? Gitu loh. Ya kan? Ya. Ya, gitu ya. Jadi langsung aja kalau bisa pakai kalkulator. Kalau kamu nggak punya kalkulator, ya udah mau nggak mau pakai Excel untuk menghitung kombinasi. Gitu. Terus ini ada soal forum. Soal forumnya ini juga asalnya dari PPT juga. Nah, coba soal 1. Menurut kalian soal ini termasuk soal apa ya? Binomial, Poisson, atau hipergeometris? Binomial. Binomial, ya, karena sampelnya ada 10. Ya kan? Kurang dari 50. Maka kamu pakai rumus binomial. Karena di sini hitunglah probabilitas kurang dari 3 roti, karena kurang dari berarti PX kurang dari 3, maka kamu akan mengerjakan ini 3 kali rumus. Gitu. Soal 2, termasuk soal apa? Quotient. Quotient, Miss. Oke. Pertanyaan saya, pi-nya berapa? Pi-nya Oh, pi-nya berapa? 1000. Pi, untuk mencari pi. Untuk mencari pi itu gini loh. Misal nih di dalam satu kelas itu jumlahnya 20. Ternyata yang pakai kacamata itu 5. Berarti pi-nya berapa? Berapa probabilitas mahasiswa yang pakai kacamata? 5 per 0,25. 5 per 20 kan? Ya enggak? Ya. Kalau di soal 2 berarti pi-nya berapa? 20 per 1000. 20 per 1000. Karena dari 1000 pembeli, terdapat 20 yang memakai kartu kredit. Berarti, pi, orang yang pakai kartu kredit, kamu bisa cari, tahu, ya kan? Kenapa disebut Poisson? Karena N-nya itu, di sini N-nya berapa yang diminta? N-nya berapa? 100, karena diambil sampel secara acak. N-nya 100. Nah, itu udah pasti dia Poisson. Kamu mau nyebut binomial, misalkan nyebut binomial, tapi N-nya lebih dari 100. Iya nggak? N-nya lebih dari 50. Nah, itu kan kalau lebih dari 50 kan itu punyanya Poisson. 20 per 1000. Nah, sekarang kamu mau nyebut binomial. Lah, orang di sini probabilitasnya 0,02, itu udah jelas-jelas punya Poisson, syaratnya Poisson gitu. Kalau mau ditabrak-tabrak gitu loh. Hipergeometris apalagi di sini diketahui kalau mau cara gampang-gampangnya ya. Cara gampangnya. Orang di sini cuma 3 angka 1000, 20, 100. Kamu mau mengerjakan apa lagi? Hipergeometris nggak bisa. Nah, kan gitu kan. Nah, ini adalah Poisson. Nah, karena yang ditanya paling banyak 1, berarti kamu mengerjakan 2 kali ini dijumlahi. Soal nomor 3. Nah, soal nomor 3, karena tadi sudah binomial Poisson, yang pasti soal nomor 3 adalah hipergeometris. Kita lihat nih, hipergeometris atau bukan. Apakah sudah ada 4 angka? 30 karyawan, 20 karyawan, 10 karyawan, minimal 8 karyawan. Tuh.
Berarti dia mengerjakan dengan rumus hipergeometris. Karena dia minimal, berarti yang kamu kerjakan angka berapa aja? Angka 9, 10. minimal 8. Iya. Minimal 8 berarti mulai dari angka 8. Ya kan? 8, 9, 10. Gitu. Ya. Oke, ada pertanyaan? Tuh kan, udah jam kita sudah 46 menit. Ya udah 46 menit. 4 menit lagi sudah 50. Kalau nggak ada pertanyaan, ini soal forumnya, kamu kerjakan hari ini supaya kamu nggak lupa, tolong dikerjakan hari ini. Ya, di buku kalian masing-masing. Seperti biasa, kamu upload di minggu ke-8 ketika kita kan habis ini kan kita udah nggak ada kuliah nih, kalian langsung UTS kan? Nah, kemudian nanti masuk minggu ke-8 setelah UTS barulah kamu upload ini 3 soal ini. Gitu, ya. Ada pertanyaan untuk distribusi probabilitas diskret? Sudah jelas ya? Sudah, Miss. Sudah ya? Oke. Nanti jangan lupa ini di-download. Nanti kan saya upload nih, kamu download. Itu. Terus untuk soal ujian, itu soalnya paling banyak itu 4. Kalau nggak 3, 4, saya lupa. Terus model-model soalnya adalah sama dengan model-model soal forum yang sudah saya berikan ke kalian. Ya. Jadi ini kalian ini kan udah pertemuan 1 sampai 7 itu kan sudah saya sering kasih ya ke kalian ya. Ada pertemuan 1 kayaknya kalian nggak ada ya, tapi masih mudah kan. Pertemuan 2, pertemuan 3, kemudian pertemuan 4, pertemuan 5, ada pertemuan 6, dan pertemuan 7 yang sekarang. Terus, kalau misalkan nih, di soal UTS-nya, ada muncul soal ini. Ini contohnya kalian diminta untuk menghitung kemencengan dan keruncingan gitu ya. Mau nggak mau, kan gini ya, kan seperti ini nih angkanya, kamu boleh mengerjakan pakai Excel, jadi nggak ada larangan ya. Tadi untuk menghitung kombinasi aja kamu pakai Excel. Nah, untuk menghitung misalkan ada pertanyaan tentukan variansi atau tentukan standar deviasi gitu ya. Ini adalah cara supaya lebih ini ya, kalian itu strateginya supaya lebih efisien. Kalau misalkan gini, kan satu soal, kalau misalkan 4 soal, waktunya 120 menit, berarti satu soal 30 menit. Satu soal 30 menit, ini soal seperti ini aja, atau soal yang seperti ini bisa saya gabung loh soalnya. A, tentukan min, median, modus, kuartil, desil, persentil. B, tentukan standar deviasi. C, tentukan kemencengan dan keruncingan gitu ya. Misal bobotnya misalkan 10 10 10 gitu. Nah, kalau misalkan yang kemencengan, tentukan kemencengan itu kan kamu sudah mengerjakan pakai Excel, harus nulis lagi, ya enggak? Kan banyak. Berarti yang cukup kamu kerjakan itu ini ya, langkah pertama misalkan pertanyaannya standar deviasi. Kamu tulis ini aja. Kemudian tulis di sampingnya mengerjakan dengan Excel. Gitu. Kalau nanti waktu kamu berlebih, kamu tulis ini semua. Jadi sampai sini kan, kalau ditanya tentang standar deviasi kan,
kamu tulis sampai sini nih, ini sampai sini ding, sampai sini, ini sampai sini. Sampai sini kan tanda deviasi cuma sampai sini ya. Kalau nggak ada keruncingan kemencengan, kamu nggak perlu kerjakan yang ini nggak perlu, nggak usah. Itu buang-buang waktu aja, walaupun kerjakan pakai Excel, tapi kalau nggak ditanya, jangan dikerjakan. Biasanya mahasiswa kalau terlalu rajin dikerjakan semuanya, gitu ya. Akhirnya waktunya habis, soalnya masih banyak, gitu. Jadi kamu tulis sampai sini, kalau masih ada waktu. Ditulis bukan hanya ini saja, tapi kamu tulis sampai sini. Nah, tentu saja dalam hal menilai, mahasiswa yang menulis lengkap seperti ini, itu nilainya pasti lebih besar daripada hanya menulis ini. Hanya menulis hasil. Tapi ini juga ada nilainya gitu. Tapi kalau kamu nulis ini, lebih bagus lagi. Gitu. Tapi saran saya, tulisnya itu di akhir aja, karena kan soalnya ada 4. Kerjakan yang paling mudah dulu, gitu ya. Soalnya ada 4, materinya pertemuan 1 sampai pertemuan 7. Ini pertemuan berapa? Ini pertemuan ke-4 ya. Pertemuan ke-4. Jadi soal 1, pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3, sampai pertemuan 4 bisa saya jadikan satu soal tuh. Gitu. Paham ya? Terus jangan lupa kamu kalau mengupload itu filenya jangan terlalu besar. Kalau misalkan terlalu besar, kamu kasih Google Doc aja, Google Drive maksud saya. Kalau filenya terlalu besar ya, kamu pakai Google Drive. Kalau nggak bisa dikompres. Tapi kalau bisa, jangan Google Drive gitu ya, pakai PDF biasa. Terus tulisannya jangan acak-acak, harus lebih bagus. Jadi saya nggak pusing nih baca tulisan kamu gitu kan. Gitu. Terus jangan sampai salah upload jawaban. Jangan sampai salah upload jawaban. Ya. Ada lagi yang mau ditanya untuk UTS? Apa? Orlando? Oh, halo Miss. Ya. Kemarin pas lagi ikut kelas 10th year Miss statistik, Orlando dapat soal tentang itu Miss. Kita mesti cari kayaknya keruncingan ya Miss. Ada pakai tabel Z terus cari HO gitu Miss. Oh, HO. Iya, kemarin. Jadi pakai gambar gitu, kurva gitu. Oh, kurva itu kan kita belajar mana sih kurva? Jadi ada kesimpulan HA atau HO-nya gitu, Miss. Bener ya? Ada pada saat nanti ujian pertanyaannya apa ada soal gitu? Nggak ada. Kan kita materinya nggak ada HO. Coba, ada nggak di-share coba? Nggak ada sih, Miss, dari kemarin. Karena gini, karena dosen yang 10th year itu sudah disesuaikan gitu. Jadi kemarin saya ada. Oh iya. Apa saya salah masuk kelas ya, Miss? Tulisannya sih statistik, tatonya akuntansi gitu. Oh ya, kamu salah masuk kelas itu. Dasar. Itu akuntansi. Kamu lebih rumit lagi masuk situ, pantes. Kamu kalau ikut 10th year, ini kan statistik dan probabilitas ya. Itu nggak ada 10th year. Kalian itu angkatan pertama. Ya, angkatan pertama, jadi nggak ada 10th year, makanya saya nggak pernah ngomong 10th year di kelas kalian. Ya. Ya, thank you, Miss. Ya, tapi saya lihat sih kalian bisa kok. Ini angkatan pertama ya, jadi kakak angkatan kalian itu topiknya itu statistika, mata kuliahnya. Itu.
Oke? Ada lagi yang mau ditanya? Kalau ini maksudnya kalau keluar ujian, saran saya jangan. Gini, kan kalau tes ujian nanti harus pakai tulisan tangan, nggak boleh dilampirin. Makanya tadi saya bilang, saya kasih strategi supaya waktunya nggak habis buat nulis itu kemencengan atau keruncingan, kamu tulis aja dulu, misalkan S-nya berapa gitu kan. S-nya berapa, rata-ratanya berapa, kan tulis itu dulu. Kalau waktunya berlebih, baru kamu tulis semuanya, pakai tulisan tangan. Baru nanti di foto jadiin PDF ya, Miss ya? Ya, gitu. Semua harus tulisan tangan. Nanti kalau kamu ketahuan, takutnya gini, ya mungkin dari saya nggak masalah gitu ya. Ya udahlah, kamu mau lampirin juga boleh, nggak masalah sih. Cuma nanti bahayanya kalau saya ngomong seperti itu, nanti bahaya juga di saya dan kalian. Artinya kita nggak sesuai dengan aturan UBM. Kalau ada cross-check dari LA, layanan akademik, jawabannya di cross-check, wah, ya kacau. Jadi harus tulis tangan. Kita betul, itu kalau keluar loh ya, kalau misalkan tentukan standar deviasi gitu ya, dan kamu harus nulis semua misalkan. Aduh, tapi ini kerjaannya banyak nih. Ya udah, kamu tulis hasil akhirnya dulu, baru prosesnya nanti di akhir. Gitu. Atau kalau sebelum waktunya 30 menit, ya kalau kamu mau tulis dulu yang cepet aja. Kalau belum kan, kalau misalkan 4 soal kan, 1 soal 30 menit. Jangan sampai lebih dari 30 menit tuh 1 soal. Makanya saran saya, kerjakan yang mudah-mudah dulu gitu. Baru kamu kerjakan yang sulit-sulit. Jangan sampai ada soal yang kosong. Kenapa? Kalau soalnya kosong, saya nggak bisa menilai kalian. Artinya saya nggak bisa membantu kalian. Setidaknya kalau kamu mengerjakan walaupun salah, ya saya pasti kasih nilai. Entah itu 8, entah itu 10, gitu ya. Kan lumayan buat ninggiin nilai, gitu. Kan gitu. Jadi harus diisi semua. Oke? Sudah ya? Aman ya? Aman, Miss. Oke. Aman, Miss. Open book, ya open book. Kemudian gini, karena kan kita selama ini kan kita selalu ini pakai Word gitu ya. Saran saya, jawaban kalian kan rata-rata di mana nih? Di tulisan tangan atau di Word? Jawaban-jawaban kalian itu tolong di print ya. Kalau misalkan kamu nulisnya di Word, ya tolong di print, ditempel di buku kamu. Terus kalau dari saya, ya itu kan contoh-contoh yang lebih ini ya, contoh-contoh yang lebih rapih lah. Intinya kan saya nulisnya kan pelan-pelan gitu kan, step by step. Itu kalau mau di print juga nggak apa-apa, contoh 1-7. Daripada kamu ngeprint ini ya, ngeprint PPT-nya. Kalau PPT itu kan kamu udah jadi kayak buku gitu kan. Ya udah lebih baik print aja yang ada di Word-nya, yang setiap pertemuan saya upload, kamu print, kemudian kamu strapless gitu kan. Pertemuan 1-7, lihat soal-soalnya, di situ juga saya menuliskan sama rumus-rumusnya juga. Gitu. Dan soal forum, kalau kalian mengerjakan di buku, ya soalnya kayak gitulah. Kalau kamu kerjakan sendiri, kamu bisa kok. 80% kamu pasti bisa. Percaya deh. Ya, nggak bisa-bisanya kalau kamu belajar, kamu pasti bisa.
Karena mahasiswa saya dulu ada yang seperti itu juga. Dan kisahnya itu banyak mahasiswa-mahasiswa yang seperti itu. Yang tadinya nggak bisa, jadinya bisa. Itu banyak. Jadi kalian pasti bisa. Oke ya? Kalau nggak ada, sukses buat ujiannya nanti, UTS-nya. Dan tetap semangat. Salam sehat buat kita semua. Tetap bahagia. Selamat malam. Selamat malam, Miss. Selamat malam, Miss. Thank you, Miss. Amin, Terima kasih, amin. Miss. Thank you, Miss. Ya. Jangan lupa download. Ya, Miss. Ya. Semoga Miss Erlina dan keluarga diberi kesehatan.